Hai, perkenalkan nama saya Palevi Putri Kurnia Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bisnis planning kami yang bertemakan tentang baju kurung Melayu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Pahlevi Putri Kurnia Ramadhani, yang kedua ada Karenina Ayunanda, yang ketiga ada Junita Putri Lestari, yang keempat ada Ferry Prayoga, dan yang kelima ada Bapak Ahmad Rahman. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama yang akan dijelaskan oleh Junita Putri Lestari. Kepada Junita dipersilahkan. Latar belakang menghadapi era persaingan yang semakin ketat, tentu semakin banyak pula persaingan di dunia bisnis, baik bisnis di bidang industri, jasa maupun industri manufaktur. Semua bisnis tentunya mempunyai persaingan yang sangat ketat, salah satunya industri manufaktur yang bergerak di dunia fashion. Seseorang dituntut untuk memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi sehingga dapat menjalankan usaha yang dijalani dengan baik. Dengan demikian, kita harus dapat melihat peluang dan keinginan pasar dilihat dari segi kebutuhan serta nilai jual yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Dalam penanganan dan pengelolaan yang baik perlu manajemen yang baik pula. Dalam sebuah memulai usaha harus mampu memanage. Apabila hanya mampu skill operasional akan tetapi tidak diimbangi manage yang tidak akan menghasilkan barang atau jasa yang efektif serta efisien. Kemudian usaha yang ingin kami lakukan adalah menjahit baju kurung wanita. Baju kurung merupakan pakaian tradisional masyarakat Melayu Riau. Menurut Hussein 2012, baju kurung tradisional berpotong longgar, berlengan panjang dan berpesak serta melebar di bagian bawahnya. Hal ini dikarenakan baju kurung mendapat pengaruh dari agama Islam yang mana bertujuan untuk menutup aurat pemakainya, terutama kaum wanita. Masyarakat Melayu Riau masih memegang adat dengan teguh. Pengaruh adat terasa dalam sikap dan perilaku sebagian besar masyarakat, terutama di daerah perdesaan atau pedalaman. Terima kasih kepada Junita. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry Prayoga. Kepada Ferry Prayoga dipersilahkan. Tujuan bisnis. Apa yang ingin dicapai dengan bisnis yang direncanakan? Dengan usaha ini, kami dapat melanjutkan skill yang sudah diajarkan saat SMA atau SMK. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha menjadi ini tidak lama, kemungkinan dalam kurun waktu 6 bulan saja. Usaha ini bisa berkembang dengan pesat asal kualitas jahitannya bagus dan berkualitas. Pada kenyataannya, memang bisnis yang berkaitan dengan pakaian ini jarang sepi, karena seumur hidupnya, manusia akan selalu membutuhkan jasa penjahit. Tidak sekadar membeli pakaian jadi, peluang usaha menjahit ini memiliki prospek yang bagus pada musim-musim tertentu, seperti pada saat menjelang lebaran, menjelang tahun baru, atau jika hendak ada acara penting seperti pernikahan. Setiap menjelang lebaran, banyak orang yang menggunakan jasa penjahit untuk membuat baju lebaran, yang sudah biasanya dibuat seragam untuk keluarga. Sedangkan pada saat tahun ajaran baru, para orang tua juga mendatangi para penjahit untuk menjahitkan seragam sekolah anak mereka. Dan kami berharap usaha ini akan selalu mencapai target yang kami inginkan, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap menjahit baju. Dan kami berharap usaha ini akan dikenal lebih luas dan berkembang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kami ingin usaha ini menjadi usaha yang memberikan keuntungan yang besar karena menjalankannya. Bisa menjadikan usaha ini diterima masyarakat banyak dan dapat memiliki pelanggan dalam jangka panjang dan untuk memberikan kepuasan yang lebih baik kepada konsumen dengan hasil yang maksimal. Terima kasih kepada Ferry Prayoga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Rahman. Kepada Bapak Ahmad Rahman dipersilahkan. Hasil yang maksimal. Deskripsi produk. Dalam Busines Paint ini kami ada mengembangkan usaha produk kami, yaitu baju kurung Melayu. Kami membuat bermacam-macam model baju kurung Melayu. Ini mulai dari model lama hingga model yang paling up to date, dengan kata lain model yang modern. Keunggulan dari produk kami yaitu baju kurung yang kami produk menggunakan bahan yang bagus, jahitan yang rapi, dan harga relatif murah. Siapa pesaing terdekat?
Untuk pesaing terdekat kami yaitu penjahit yang menjual produknya dengan harga yang rendah. Dalam menjelaskan keunggulan produk, jangan sampai kita terpancing untuk menjelekkan produk atau jasa orang lain. Produk yang dihasilkan cukup bagus dan rapi, pelayanan ramah, mudah dipercaya, serta memiliki citra dan image yang baik di kalangan masyarakat. Kemudian, modal awal sebenarnya cukup besar karena membeli mesin maupun untuk kedepannya modal jahit tidak terlalu besar. Lalu usaha ini usaha rumahan hingga tidak perlu menyewa tempat. Sisa-sisa bahan baju bisa dikumpulkan dan digunakan kembali untuk membuat sesuatu yang lain seperti masker atau jilbab. Usaha jasa menjahit yang dirintis di wilayah rumahan, di mana di wilayah ini tidak hanya kami yang menerima jasa jahit. Jadi yang menjadi pesaing dalam usaha ini adalah penjahit-penjahit di area rumah ini pada khususnya, dan penjahit-penjahit lain di daerah kota Tanjung Pinang pada umumnya. Selain itu, salah satu pesaing kami lainnya adalah para penyedia pakaian yang ready. Dalam hal ini up to date fashion maupun harga yang terjangkau. Bahkan bahan baku yang kami gunakan untuk proses produksi sangat mudah didapatkan dengan kualitas yang kami rasa merupakan kualitas terbaik. Adapun SDM yang dibutuhkan dalam produksi ini mencukupi. Bahan baku yang kami gunakan juga mudah didapatkan dari toko-toko yang ada di sekitar sini. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rahman. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang perencanaan pemasaran bisnis. Yang pertama itu ada target pasar. Target pasar atau konsumen usaha ini dimulai dari pelajar, anak-anak, hingga orang dewasa. Terkait dengan usaha yang kami biasa pakai dalam acara formal dan adat budaya Melayu, yang digunakan untuk mengenal kebudayaan dari Kepulauan Riau. Usaha yang kami dirikan ini mengunggulkan kualitas bahan dan harga yang terbilang relatif murah. Dan kami khususkan menyediakan baju kurung dengan berbagai macam kreasi. Situasi persaingan yang kami hadapi berdasarkan dari hasil survei kami yang ada bahwa di sekitar lokasi yang didirikan usaha baju kurung ini masih terbilang belum banyak usaha yang ada atau sama persis dari usaha yang kami jalani ini, sehingga persaingan tidak begitu kuat dan kami menjamin bahwa desain pakaian yang kami miliki atau bahan yang kami pakai itu berkualitas tinggi. Situasi persaingan, strategi pasar yang dilakukan perusahaan kami dengan cara lebih mendekatkan diri pada konsumen sehingga lebih mudah dalam penjualan dalam menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi kesimpulan pada proposal yang kami buat adalah, jika kalian memiliki keahlian untuk menjahit, tidak ada salahnya untuk mencoba membuka usaha secara rumahan. Dan juga modal yang dibutuhkan relatif lebih murah, hanya membutuhkan mesin jahit dan perlengkapannya sudah bisa membuka usaha tersebut. Selain itu, jika usaha sudah maju, dapat membuka lowongan pekerjaan. Penghasilan menjahit juga lumayan besar jika ada momen-momen tertentu. Saya optimis jika usaha ini dapat maju dan berkembang meskipun banyak pesaing. Jika berusaha semaksimal mungkin dan pantang menyerah, mungkin dapat berkembang dengan baik.